Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya kepada kita semuanya. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat dan seluruh kaum muslimin, khususnya kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Semoga kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Yang hadir 1, 2, 3, 7 ya. Alhamdulillah, setelah libur Idul Fitri, libur Ramadan dan juga libur Idul Fitri ya. Hampir 2 bulan ya liburnya ya. Hampir 2 bulan kita libur. Alhamdulillah, Allah masih pertemukan kita kembali dengan kondisi yang baik dan sempurna. Sehat semua insyaallah, tidak ada yang sakit. Allah pertemukan dalam kesempatan yang baik, kesempatan majelis ilmu yang mana kesempatan ini kemudian merupakan waktu yang mulia ya, yang mana banyak Allah turunkan di dalam majelis ilmu itu para malaikat yang menaungi, para malaikat yang memohonkan ampun, bahkan kemudian paus di lautan yang pasti tidak kenal kita, dan kita juga belum pernah bertemu paus yang ada di lautan itu. Tapi paus-paus itu yang ada di lautan memohonkan ampun untuk kita semuanya, siapa saja yang hadir dalam majelis ilmu. Majelis ilmu yang kita adakan juga alhamdulillah diadakan di tempat yang mulia, di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid. Jadi insyaallah luar biasa. Ya, majelis ilmu sendiri itu sudah penuh dengan keberkahan dan kebaikan. Ya, dilaksanakan pula di tempat yang penuh kebaikan dan keberkahan. Jadi kebaikan dan keberkahannya itu double-double. Semoga kebaikan-kebaikan yang begitu banyak itu kemudian merasuk ke dalam diri kita untuk kita pribadi, kemudian juga berefek, menimbulkan efek domino yang baik untuk keluarga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, solih dan solihat ya, karena masih ada Mas Faris ya. Mas Faris ini solih ya. Kalau saya bilang solihat, nah, nanti dia Mas Farisnya termasuk enggak termasuk solihat ya. Ya. Ibu-ibu solihat dan solih ya. Kalau satu solih, kalau satu sebutannya solih. Kalau lebih dari 2, 3 dan seterusnya itu disebutnya solihin, yang laki ya. Jadi kalau ada Pak solihin, wah, berarti dia kumpulan dari orang-orang soleh. Saya curiga jangan-jangan dia aslinya 3 orang. Saya aslinya 3 Ustaz. Nah, itu sebutannya solihin. Terus kalau satu Ustaz, saya pengen punya anak yang saya pengen punya, misalkan cucu saya, anak saya bentar lagi mau ngelahirin nih, saya pengen anaknya jadi orang yang baik, yang saya pengen punya cucu saya nanti ini tumbuh menjadi orang yang satu, fisiknya baik, fisiknya sehat, badannya bagus, secara fisik dia tampan gitu misalkan, atau cantik. Nah, terus sifatnya juga dia punya karakter yang baik, kemudian
perilakunya, akhlaknya juga akhlak yang baik, dan dia juga termasuk orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada saran enggak Ustaz? Kalau mau biar punya nama yang mencakup itu, nama yang mencakup satu, secara fisik dia bagus, ya, cantik atau termasuk dari cantik ataupun ganteng gitu ya, fisiknya sempurna, tumbuh dengan baik, kemudian punya karakter yang bagus, karakternya juga baik, kemudian punya perilakunya juga baik, tidak hanya karakternya baik tapi juga terwujud dengan si akhlak dan perilaku yang baik. Dan yang terakhir, dia juga dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sarannya apa Ustaz namanya? Kasih namanya soleh. Iya, soleh. Soleh. Kalau perempuan solihah. Ya, jangan dikasih solihot ya. Solihah ya. Namanya solihah karena soleh itu artinya itu ada 4 tadi. Ya. Jadi kalau disebutkan dalam Al-Qur'an itu kata solih, ya. Kan sering kan kita mendengarkan illal ladzina amanu wa amilus solihat. Innal ladzina amanu wa amilus solihat. Banyak ya, ketika kata iman itu disandingkan dengan amal, apa Ibu selama ini kalau ngartikan wa amilus solihat, apa artinya? Beramal soleh ya, atau beramal baik ya, tayunya kan baik kan. Nah, ternyata soleh itu mencakup 4 arti ya. Kalau kita bilang, kalau kita ada kalimat soleh, solihun, solihun ya, solih, bacanya pakai H ya. Jadi kalau misalkan ada dalam Al-Quran itu banyak sekali nanti Ibu temui innalladzina amanu wa amilus solihat, orang yang beriman dan beramal soleh. Apa sih soleh itu? Atau siapakah orang yang soleh itu? Nah, ini mencakup 4 hal. Yang pertama, thayyibun. Nah, thayyibun. Yang pertama itu adalah thayyib. Bang Thayyib. Ya. Yang pertama itu thayyib. Yang kedua itu khairun. Khair. Yang ketiga apa Ustaz? Yang ketiga adalah ma'ruf. Ma'ruf amin, bukan ya? Ma'ruf. Jadi ada namanya orang ma'ruf kan banyak tuh. Ma'rufun. Apa ma'ruf artinya? Diketahui. Ma'rufun. Kemudian yang terakhir ihsan. Ihsan. Ihsanun. Nah. Nih, jadi kalau disebutkan kata solih itu berarti menjurus kepada 4 hal tadi ya. Yang pertama apa? Thayyib. Thayyib itu artinya baik. Baik, semuanya baik ini, baik ya. Khair juga baik. Ma'ruf juga baik. Ihsan juga baik. Semuanya artinya baik ya. Tapi lebih spesifik ya.
Empat-empatnya itu baik dari toyib, toyib itu juga baik, ya, khair itu juga baik, ma'ruf itu juga baik, kebaikan, baik dan kebaikan. Ma'ruf juga sama, ihsan itu juga baik. Lantas kemudian apa yang membedakan dari empat hal tadi? Yang membedakan adalah tingkatan dan derajatnya. Ya. Toyib, nah, sering dengar kan? Toyib baik, ya, oke, gitu ya. Sip, toyib itu oke, yes, cukuplah, gitu ya. Toyib itu kalau lebih spesifiknya lagi dia mengarah kepada fisik yang baik. Ya. Jadi kalau fisiknya baik itu disebut dengan toyib. Toyib. Jadi secara lahiriah dia baik. Ya. Secara lahiriah dia baik. Secara apa yang nampak itu baik. Secara lahiriah. Ya, toyib. Allah itu memerintahkan kita untuk makan yang halal dan yang thayyib, ya kan? Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Halalan thayyiba. Karena tidak semua yang halal itu baik, tapi setiap yang baik itu insya Allah halal. Ya. Jadi halal itu lebih umum, sementara thayyib itu lebih spesifik. Nah, kok bisa gitu Ustaz? Gula itu halal atau haram? Gula. Gula halal atau haram? Halal. Ibu tiap hari makan gula kan? Minum minum teh pakai gula, minum kopi pakai gula. Segala jenis gula ya, mau gula putih, gula aren dan segala jenisnya, atau gula-gula buatan kayak aspartam dan lain sebagainya. Gula halal kan? Boleh diminum, boleh dimakan. Masak juga pakai gula, ataupun garam lah, garam juga halal. Tapi gula itu menjadi sesuatu yang tidak thayyib untuk orang yang punya penyakit gula. Orang yang punya diabetes tentu kemudian dibatasi untuk mengkonsumsi gula, ya, mengkonsumsi gula dibatasi, betul kan? Artinya apa? Gula itu tidak baik untuk orang yang punya yang mengidap diabetes, ya, terutama diabetesnya yang sudah kronis ya. Nah itu tidak boleh, tapi harus dibatasi begitu ya. Bahkan sebagian juga harus sampai mengonsumsi obat supaya kadar gulanya stabil. Nah, itu ada makanan-makanan yang halal namun tidak baik untuk orang-orang tertentu. Seperti ada orang yang alergi sama ikan misalkan. Alergi makan ikan. Kalau dia makan ikan kemudian apa? Gatal-gatal, sesak nafas, badan mukanya jadi bengkak semuanya, ya, yang akhirnya kemudian bahkan sampai taraf alerginya itu dapat mengancam jiwa, ya. Atau ada yang alergi debu, ya. Debu itu halal Ustadz? Halal. Kenapa halal? Nyatanya boleh untuk tayamum, tapi kemudian menjadi tidak thayyib, tidak baik ketika kemudian memang dihadapkan kepada orang yang punya alergi. Ikan, jelas ikan kan semua yang ada di laut itu halal. Bangkainya saja halal. Ya, bangkai yang ada di laut itu halal. Nah, kepiting, babi laut. Ada babi laut kan? Babi apa itu? Bulu babi. Singa laut. Singa laut halal apa haram, Bu? Coba saya tanya, singa halal apa haram? Enggak yang nolak. Singa halal apa haram? Singa boleh dimakan enggak? Singa yang ada jenggotnya itu loh. Tahu kan singa kan? Nah, halal apa haram? Haram.
Kalau singa laut kan sama namanya singa. Babi halal lalu haram? Udah nggak ada. Kalau orang ada yang bilang babi halal itu udah aneh. Udah sepakat supaya dia namanya babi, kemudian darah dan anjing bangkai itu juga haram. Ada jelasnya. Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. 3 yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Bangkai, babi dan kemudian darah. Ya. Ya, jelas kan? Babi itu jelas haram. Ya. Babi, bulu babi misalnya. Atau ada hewan di laut namanya babi misalnya. Halal atau haram? Nah, kembali lagi, kemudian itu juga dibahas dalam fikih itu ya. Ada yang sebagian ulama yang mengatakan lah itu kan cuma masalah penamaan saja. Namanya saja yang sama. Hukumnya tidak mengikuti nama. Tapi ada juga yang kemudian berpendapat ya hukum itu menyesuaikan dengan namanya. Tapi pendapat yang kuat insya Allah adalah kembali kepada nas yang ada bahwasanya segala sesuatu yang ada di laut itu halal. Nah, putri duyung gimana Ustaz ya? Kalau beneran ada ya halal juga silakan. Kalau ada yang mau makan putri duyung dan itu beneran ada silakan dimakan ya. Ala kulli hal ya. Thayyib, baik. Tadi yang pertama, thayyib itu adalah sesuatu yang secara lahiriah dia baik. Ya. Secara fisik dia baik. Gula itu secara lahiriah baik. Tapi kalau dilihat kandungannya ya belum tentu baik untuk orang yang sakit. Kolesterol, kolesterol dan sebagainya, minyak dan sebagainya. Semuanya baik selama dia halal, ya halal. Tapi semua yang halal itu belum tentu baik. Tapi semua yang baik, yang thayyib itu pasti halal. Ya. Jadi kalau mau diperhatikan semuanya itu kenapa darah haram? Salah satunya karena tidak thayyib kan, tidak baik. Di dalam darah banyak penyakit dan sebagainya. Kenapa kemudian babi diharamkan? Ya karena babi ternyata kalau ditelisik secara lahir ya hewan-hewan ternyata kalau ditelisik apa? Banyak penyakitnya ya, ada kemungkinan seseorang dapat tertimpa penyakit. Bangkai juga ya. Kenapa? Salah satunya walaupun sebenarnya kalau ditanya kenapa babi itu diharamkan itu bukan karena cacingnya. Bukan karena cara dan sebagainya, enggak. Kenapa? Karena itu murni yang namanya kalau dalam fikih itu disebut ta'abud. Ilahnya itu ta'abud. Karena ya memang Allah haramkan, sudah. Finalnya itu sebenarnya seperti itu. Masalah nanti kemudian ditelisik ternyata sama seperti orang kenapa Allah menyuruh kita untuk berpuasa? Ya murni sebagai ibadah. Masalah nanti ternyata puasa itu punya manfaat supaya sehat dan sebagainya. Nah itu. Salat dan sebagainya itu ya. Thayyib secara lahiriah baik. Nah, kalau orang dulu itu bilangnya apa ya? Good looking. Nah, good looking ya. Kalau zaman sekarang apa bilangnya? Good looking. Nah, ini kalau ada perempuan dunia itu orang-orang ini ya, candaannya anekdotnya itu apa? Dunia itu selalu berpihak kepada orang yang good looking. Nah, ada orang kecelakaan, ibu bawa mobil ya, jedek. Yang ditumur laki-laki. Berdiri dia, oh yang keluar cantik, oh iya nggak apa-apa, nggak apa-apa mas, iya nggak apa-apa ini, oh ini lecet sedikit aja. Giliran yang keluar kurang good looking, wah nambah itu marahnya ini. Gimana sih, wah sen kiri belok kanan, nah misalnya. Dan seterusnya. Nah, thayyib itu secara lahiriah, good looking, bagus. Kemudian kalau sudah baik secara jasad dia baik, good looking, kemudian khair. Dari thayyib itu naik menjadi khair. Khair itu apa Ustaz? Khair itu kebaikan. Baik juga tapi merujuk kepada yang namanya sifat, karakter. Nah, karakternya punya karakter yang baik. Ada sifat, kemudian satu lagi apa Ibu itu?
Tabiat, bukan tabiat, apa ya? Sifat itu bisa dirubah, yang nggak bisa dirubah itu apa namanya? Ya, karakter tadi udah. Ya, antara tabiat atau apa ya? Watak, ya watak. Ya. Jadi khair itu bisa disebut juga sebagai watak. Ibu kan sudah sering kan bilang kan sifat itu bisa dirubah. Tapi kalau sudah watak, watak itu seperti sulit. Emang wataknya pembohong Ustaz? Gak bakal hilang itu wataknya apa selingkuh misalkan. Itu mau sampai kapan itu juga tetap saja, tetap seperti itu. Wataknya pembohong ya bohong terus. Wataknya suka mencuri ya curi. Ya. Wataknya pemarah, gak sabaran. Nah, khair itu adalah watak. Jadi karakter seseorang, watak, sifat atau watak. Nah, itu kan sifat itu kan dari kecil itu ya. Kemudian nanti semakin lama dia menjadi watak. Jadi sesuatu yang seolah melekat dalam dirinya. Sampai kemudian ada orang sebenarnya dia paham dia itu punya watak dan karakternya tidak baik, tapi selalu beralasan apa? Ya saya memang seperti ini. Ya kan? Alasannya kan? Ya aku memang seperti ini dari dulu kayak gini. Kenapa kamu mau? Udah 15 tahun ya misalkan menikah. Ya. Atau habis 1 tahun baru ketahuan ternyata. Nah barulah aku kan memang seperti ini alasannya. Ya. Bisa dirubah? Ya tidak ada yang tidak mungkin sebenarnya. Masih bisa. Tapi siapa yang paling bisa mengusahakan ya cuma dia sama Allah udah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah seseorang itu sampai dia mau merubah dirinya sendiri. Ya, kunci utamanya di dia. Ya, wataknya pelit Ustaz. Dari dulu. Dari dulu ya aku memang seperti ini ya. Itu watak. Khair itu watak. Ketika seseorang sudah sampai derajat khair, watak ya baik karena kan bagus nih. Sudah good looking, karakter ya baik. Tinggal selanjutnya karakter itu bisa diwujudkan dalam bentuk nyata atau tidak. Perilaku, tinggal perilakunya. Karakternya sudah baik tapi perilaku nyatanya seperti apa? Nah, ini kemudian setelah khair meningkat kepada tingkatan yang selanjutnya namanya ma'ruf. Ma'ruf itu asal katanya dari arafa. Arafa itu artinya diketahui, sesuatu yang sudah diketahui. Artinya sudah muncul menjadi perbuatan. Ma'ruf ya. Ma'ruf itu perbuatan baik yang sudah nampak. Nah, kalau khair itu sifat kebaikan yang masih berubah karakter. Kalau thayyib itu secara lahir fisik. Nah, ma'ruf itu kebaikan yang sudah diwujudkan dalam kehidupan yang sehari-hari. Namanya ma'ruf. Karena ada orang yang karakternya baik tapi dia tidak bisa mewujudkannya dalam sikapnya, tidak bisa bersikap dengan baik, ya, nggak enakan dan lain sebagainya. Ada orang yang sifatnya baik, ya, karakternya baik, tapi karena ada satu yang namanya nggak merasa tidak enak tadi, akhirnya kemudian dia mengikuti hal yang tidak baik. Contohnya apa Ustaz? Ada anak sebenarnya anak baik-baik, anak yang ditumbuhkan dengan baik, sifatnya baik, karakternya baik. Tapi kemudian terlihat menjadi tidak baik, ya. Yang ma'ruf tadi, yang dikerjakan terlihat tidak baik. Kenapa? Karena ngikut teman, lingkungan. Kenapa kamu kerjakan? Saya sebenarnya juga nggak mau ngerjain, tapi saya nggak enak. Kalau kayak gitu nanti saya nggak punya teman. Nggak ada yang mau temenan sama saya. Akhirnya ikut teman-temannya, teman yang ngerokok ikut ngerokok. Kenapa? Saya nggak suka rokok. Tapi kalau saya nggak ngerokok nanti saya dijauhin teman-teman saya. Nah, kalau orang yang bersikap
punya sikap yang baik, ya dia akan tegas gitu ya. Enggak. Nah, itulah makanya kemudian wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Ya, jadi ada itu ya. Jadilah kalian itu dalam Al-Qur'an disebut jadilah kalian itu kelompok yang menyuruhkan kepada khair, sesuatu yang baik, yang sifatnya baik. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan menyerukan atau menghimbau kepada, memerintahkan kepada orang itu untuk berlaku ma'ruf, tadi berlaku yang baik. Ma'ruf itu berlaku yang baik, perilakunya baik, sikapnya baik, sudah muncul dalam kehidupan. Nah, ma'ruf. Setelah ma'ruf baru kemudian ihsan. Kenapa? Karena ada orang berbuat baik, ihsan itu berbuat baik juga, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'ruf itu berbuat baik. Ya. Tingkatan selanjutnya namanya ihsan. Setiap segala sesuatu, sikap dan perbuatan yang ia kerjakan, perbuatan baik yang ia kerjakan dilandaskan karena Allah. Itu namanya ihsan. Karena ada orang berbuat baik niatnya bukan karena Allah. Kenapa kamu urusin dia? Ya karena saya dibayar. Kenapa kamu bantu dia? Ya karena saya dibayar. Ya. Kenapa kamu tolong? Ya karena saya mengharapkan ini dan itu. Kenapa kamu berhijrah kalau zaman Nabi dulu kan? Kenapa kamu ikut hijrah jauh-jauh meninggalkan harta kamu, keluarga kamu di Mekah, berhijrah ke Madinah? Karena di sana ada wanita dambaanku yang ingin aku nikahi. Ya. Dan seterusnya. Kenapa kalau anak muda sekarang ya? Kenapa kamu antar jemput itu? Ya karena ini supaya bisa dapat hatinya dan seterusnya. Nah, kebaikan-kebaikan yang kemudian dikerjakan tanpa dilandasi daripada karena niat yang tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala itu disebut dengan ma'ruf. Ketika sudah hubungannya dia berbuat baik itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan melihat kepada personalnya, maka itu disebut dengan ihsan. Ihsan itu tingkatan kebaikan yang paling tinggi. Kenapa? Makanya diartikan ihsan itu diartikan anta abudallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah, melakukan kebaikan kepada Allah itu seakan-akan engkau melihat Allah. Kayak Allah itu ada di depan kamu. Jadi bayangkan kalau Allah itu ada di depan kita, Tuhan kita, sudah pasti ya kita akan berikan yang terbaik. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau Allah itu enggak ada, maksudnya kamu itu tidak melihat Allah, kehadiran Allah dalam kehidupan kamu, maka yakinlah Allah itu senantiasa mengawasimu. Jadi karena kita tahu Tuhan kita senantiasa mengawasi kita, maka segala sesuatu yang akan kita berbuat itu akan senantiasa kita pertimbangkan. Nah, itulah yang disebut dengan ihsan. Ihsan itu sudah tidak melihat lagi, sudah tidak melihat nominal, tidak melihat orang rupanya good looking atau enggak, sudah tidak melihat ada keuntungan atau tidaknya. Pokoknya pure antara ya dia dan Allah Subhanahu wa taala. Transaksinya itu sudah antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa kemudian ihsan menepati posisi yang paling tinggi. Sama sebenarnya ibu misalkan hadir di sini, misalkan mohon maaf ya, hadir di sini. Saya hadir di sini sudah, saya bukan masalah, saya nggak peduli apakah nanti teman saya yang biasanya dekat sama saya itu ikut hadir atau tidak. Ya, saya hadir di sini bukan masalah nanti mau saya paham bisa atau enggak, itu enggak, udah bukan pikiran saya lagi. Pikiran saya hadir di sini itu kalau paham alhamdulillah, kalau misalkan tidak ada yang saya bawa pulang, ya minimal niat saya memang untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya hadirnya di sini itu supaya untuk numpuk amal soleh, numpuk kebaikan. Kalau ada ilmu yang saya dapat alhamdulillah. Kalau tidak, insya Allah saya dapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah disebut dengan ihsan. Nah, masjid kita namanya Masjid Al-Ihsan. Masjidnya kalau kata orang Jawa itu wong tulus. Orang-orang tulus.
Orang-orang tulus itu orang-orang yang luar ikhlas ya, ihsan. Namanya ihsan. Orang-orang tulus itu kalau di zaman Nabi itu adalah orang-orang Ansor. Orang-orang Madinah yang tinggalnya di mana? Di Madinah. Orang-orang yang di Madinah kenal, ketika Nabi datang kenal enggak, tahu juga enggak, tapi semuanya dikasih, diterima dengan baik. Ada, kamu butuh istri, saya punya istri 3, diambil 1. Kamu butuh tempat usaha saya punya 3 toko, ambil 1 sana. Kamu butuh rumah, di rumah saya banyak, ambil 1, silahkan dipakai. Nah, itulah kenapa kemudian ya nyaman ya Masjid Al Ihsan. Masjidnya nyaman. Kenapa? Isinya orang-orang tulus. Insya Allah ibu-ibu semuanya yang hadir di sini juga orang-orang yang tulus. La nuridu minkum jaza'au wala syukura. Jadi kalau bantu orang itu ya tidak, bahasanya apa ya, enggak mengharapkan timbal balik, bahkan ucapan terima kasih pun dia tidak mengharap. Ya, insya Allah semoga kita senantiasa termasuk daripada orang-orang yang ihsan. Itu ya. Kalau disebutkan solih tadi 4, ada 4. 1 thayyib, 2 khair, 3 ma'ruf, 4 ihsan. 4-4-nya ini baik semuanya, dan 4-nya berkumpul dalam satu nama, solih. Nah, ibu-ibu masuknya di solihah. Kalau 1 orang namanya solihatun. Kalau disukunkan namanya solihah. Kalau banyak solihat. Ya. Ini laki ya, solih. Kalau perempuan solihatun. Solihatun. Kalau 1, kalau 3 solihat. 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 Sudah, kalau sudah kita masuk ke pelajarannya, halaman 115 ya, terakhir, tentang makanan. Kalau yang lalu-lalu masih ingat nggak? Udah lupa? Masih ingat nggak? Masih? Gak apa-apa. Duyuf. Nah, ini kita ulangi sedikit. Duyuf itu artinya apa? Tamu. Alhamdulillah. Kalau di hadis itu ada, man kana yu'minu billahi falyukrim dhaifahu. Falyukrim, duyuf itu jamak. Kalau duyuf itu tamu-tamu. Kalau 1 tamunya namanya dhaifun. 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 Dhaifun 1, duyufun tamu-tamu. Kata Nabi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah falyukrim dhaifahu, hendaklah dia memuliakan tamunya. Nah, ini duyufun, tabu-tabu. Jawaan, lapar. Ada yang lapar di sini? Puasa. Ma'idatun, hidangan. Ada surat namanya surat Al-Ma'idah apa Al-Ma'idah? Nah ya, jangan salah ya.
Nanti sebutnya al-ma'idah. Ma'ad, tempat duduk, tempat kembali. Mi'ad. Salatatun, salat, bisa salat, bisa juga sambal. Har, kalau orang Arab har itu pedas. Har, bukan nar gitu ya. Ya ibu tahu ya, tapi ya nggak apa-apa sih kalau ibu saking nggak tahu ya taunya nar. Oh, neraka nggak. Nar itu api panas juga kan, sifatnya panas. Har, ya jelisu duduk, ya jelisu majlis. Majlis artinya apa? Majlisun. Majlis itu tempat duduk. Majelis itu tempat duduk. Nah, majelis taklim. Majelis MPR. Itu apa? MPR majelis? Majelis kan? MPR itu majelis kan? Itu orang duduk-duduk di sana. Duduk-duduk sambil ngobrol. Enak kan duduk ngobrol digaji? Enggak lah. Dari pagi sampai malam. Majelis itu duduk. Ya jelisu. Nah kemarin itu kalau ini fi'il apa? Ya jelisu itu fi'il mudhari. Nah ini fi'il mudhari bisa diperhatikan ke depan. Kalau ya jelisu berarti dia huwa. Kalau yang duduk perempuan pakainya berarti menjadi taj. Ini hiya berarti menjadi tajlisu. Ya. Kalau anta berarti kamu duduk, kamu sedang duduk. Tajlisu. Kalau kamu perempuan sedang duduk, tajlisi. Nah, kalau saya yang duduk, ajlis. Nahnu, kami sedang duduk, najlis. Coba ibu sekarang lagi duduk di mana? Hah? Di mana ini? Masjid. Di dalam bahasa Arabnya apa? Fi masjid. Nah, kami sedang duduk di dalam masjid. Gimana? Coba sekali lagi. 1, 2, 3. Ya betul. Boleh nyebutkan nahnu najlisu misalkan, boleh. Kalau nahnunya nggak disebutin juga boleh. Najlisu fil masjid. Saya sedang duduk di masjid. Bagus. Kamu perempuan, kamu sedang duduk di masjid. Perempuan tadi apa? Tajlisina fil masjid. Nah, itu ya yang penting tahu saya berarti ajlisu fil masjid. Itu ya. Zaujatun istri, zaujun. Ini sebenarnya iya, zaujun itu genap, Bu. Zaujun itu bisa diartikan juga genap. Witir itu ganjil. Ya. Wal fajr walayalin ashar wasyaf'i wal watar. Wasyaf'i wal watar. Genap dan ganjil. Witir. Witir itu artinya ganjil. Ya. Kalau zaujun itu artinya genap. Kenapa genap? Karena ada laki-laki dan perempuan. Sudah sempurna. Artinya suami istri itu keduanya kalau masih laki-laki ya masih ganjil, masih ada yang kurang. Dia akan menjadi sempurna ketika ada perempuan yaitu istrinya. Makanya berubah menjadi zaujun. Zaujun itu genap laki-laki, zaujatun itu genapnya perempuan. Kenapa disebut genap? Karena sudah ada
pasangannya. Sandal kiri, kalau sandal kiri saja kan nggak genap. Kiri kanan baru genap. Laki perempuan baru genap. Itulah kemudian disebut zaujun dan zaujatun. Zaujun itu suami, zaujatun itu istri. Maksudnya gitu. Zaujun itu genap laki-laki, kalau genapnya perempuan ditambahin belakangnya tun. Ya, gampangnya ya suami istri. Tapi asal katanya tadi seperti itu. Dajajun ayam. Lahmun daging. Makan kemarin ada nggak ya? Kulu. Akala ya kulu. Nih ada nih. Nih ya. Ya kulu. Ya. Ya kulu itu apa? Makan. Ya, nggak apa-apa saya nyariin aja. Nah, sudah kan tahu kan ya kulu itu makan. Tadi di sini apa? Tadi yakulu dia siapa yang makan? Wah, dia laki-laki ya. Kalau yang makan perempuan dia perempuan yang makan. Ini dia ya perempuan itu hia. Dia perempuan sedang makan berarti takulu. Kemudian kalau yang sedang makan adalah kamu sedang makan, laki-laki kamu sedang makan. Anta takulu. Kalau anti, kamu perempuan sedang makan, anti takuli. Nah, kalau ana bisa akulu, bisa akul. Apa-apa. Karena hamzah double itu bisa dihapus satu. Ya, jadi nggak ada di Al-Qur'an itu bacanya amanna, bukan amanna. Dibadal, ya. Kenapa disebut mad badal? Karena sebenarnya dia dua kan, hamzahnya dua. Amanna. Tapi disebut amanna, kayak akulu, akulu. Bisa gitu. Iya. Akul, ana akul, bisa kayak gitu. Itu khusus untuk ana ya, karena hamzahnya jadi double. Bingung? Enggak kan ini apa? Maksudnya setiap yang gitu biasanya mad badal kalau depannya panjang. Ya. Tahu mad badal enggak? Amanna. Iya. Oh, belum dimat. Baru makhrajul huruf ya kalau lulus. Makhrajul huruf udah banyak tau. Makhrajul hurufi sab'at asyar. 17 tuh, 17 huruf. Nih kan sebenarnya kayak gini, amanna. Nah, jadi ini dihapus, dibadal. Badal itu ganti kan artinya. Jadi ini diganti jadi panjang. Amanah. Ya. Iman kan bukan fiil. Imanun. Iman itu keimanan. Masdar. Iman. Biasa, iman. Man amana ini, amanah. Iya, pakainya ini kan yang panjang. Depannya panjang. Akul juga sama. Akulu ya ibu sebutin gini nggak apa-apa. Orang Arab itu susah kalau double begini. Jadi diganti sama dia, ininya dihapus, ininya jadi panjang. Akulu nih. Iya, jadinya sama. Ininya dihapus, dicoret, diganti menjadi panjang. Badal, itulah yang tadi aslinya kan pendek. Amanna pendek. Kok berubah jadi panjang? Ganti. Mat tadi itu ganti hamzah yang dihapus. Itu maksudnya seperti itu. Berarti kalau saya makan apa? Akulu. Ya.
Akulu juga boleh lah, yang gampang. Kalau kambing makan, nak nakulu. Coba kalau di sini tadi, saya makan ayam. Ini ayam di sini nih. Ana akulu dajjal. Saya makan ayam. Sebenarnya kan kemarin udah ada ya. Apa itu restoran? Tempat makan atau apa restoran tempat makan? Mat'am. Mat'am. Mat'am itu bisa artinya ruang makan. Kalau di rumah mat'am itu tempat makan. Ruang makan di rumah namanya mat'am. Beda kan ya? Ada ruang makan, ada tempat masak, dapur. Kalau dapur namanya matbakh. Matbakh itu tempat memasak. Dari tobakho artinya memasak, matbakh tempat memasak, dapur. Mat'am itu tempat makan. Kalau di luar rumah namanya restoran, mat'am. Mat'am ya, tadi ingat-ingat ya. Tempat makan namanya apa? Mat'am. Saya sedang makan ayam di tempat makan. Fil akulu dajjaj fil mat'am. Mato to pakai to. Mat'am. Pendek semua. Mat'amun. Saya makan daging di restoran. Akulu lahma fi mat'am. Hah? Steak juga boleh. Steak ya kan daging. Daging secara daging lah. Lahm. Lahmun, lahma. Kenapa ini fathah? Karena dia objek. Maf'ulun bih. Aslinya itu dajajun, lahmun. Dajajatun ada nggak ya? Dajat. Ada ya, dajajatun boleh, dajajun boleh. Dajjat. Ada nggak ya di Al-Qur'an ya? Nggak ada. Kalau lahm ada. Lahmal khinzir. Lahmal khinzir berarti khinzir itu apa? Khinzir itu babi. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Hurrimat, diharamkan. Hurrimat alaikum, kepada kalian maitatu. Maitatu itu apa? Mayat. Maitatu itu mayat. Maitun. Maitatu itu maitun, sesuatu yang matinya tidak disembelih. Disembelih tapi tidak sebut nama Allah itu juga mait. Hati-hati ya, yang beli ayam yang nggak jelas. Ya, beli ayam, beli daging yang nggak jelas. Terus gimana Ustaz? Ya tanya aja, kalau yang maka pastikan yang jual itu muslim. Insya Allah ya, kalau muslim husnuzon aja. Tapi kalau ibu berani ya tanya, ini baca nyembelihnya gimana, syariat atau enggak? Baca bismillah atau enggak? Ya. Kalau nyembelihnya pakai mesin gimana Ustaz? Iya itu makanya lah, sekarang itu ya susah kan, mau bener-bener banget susah kan, karena kita nggak tahu. Makanya dulu kita pernah dengar cerita dari ustadz kita, guru kita, itu saat Adi, beliau itu juga cerita dulu kan, salah satu hal yang dilakukan oleh ibunda beliau itu apa, kalau beli ayam itu pasti beli yang hidup, kemudian minta disembelihkan sama orang yang ngerti agama lah bahasanya, sehingga benar itu ketika disembelih itu pastikan itu bismillah Allahu akbar. Nah di kampung dulu gitu ya. Ya, kalau di kampung dulu, kalau sekarang datang ke pasar beli, bahkan apa belinya ada yang pakai apa itu, kalau yang sekarang yang frozen itu ya. Ya tinggal ibu lihat itu di kemasannya ada halal atau enggak. Kalau udah dari stempel halal, insya Allah berarti penyembelihannya sudah sesuai dengan syariat. Ya. Kalau di pasar Ustadz kan nggak ada label halal ya, dilihat aja yang jualan.
pakai jilbab misalkan, oh muslim, insya Allah ya husnuzonnya seperti itu. Bukan berarti nggak boleh beli yang non muslim, silahkan saja, tapi cari yang lebih aman gitu ya. Lahmun tadi ya, susah makanya kan sekarang. Dajjaj, lahmun, lahmal khinzir. Nah itu lahmal khinzir itu daging dari maitatun itu bangkai, lahmul khinzir itu daging babi. Ya, ya B2 kan. Khinzir itu babi. Khonazir. Khonazir itu jamaknya. Apa? Ya, dam. Dam itu darah. Darah yang mengalir. Ya, darah yang mengalir. Kalau orang dulu masih ada yang jualan darah ya. Darah dimakan gitu ya. Disembelih kemudian darahnya ditampung. Dibekuin ya. Apa namanya? Dede apa Pak? Kalau marus ya. Nah, itulah pokoknya namanya banyak lah ya. Disembelih, darahnya ditampung, beku, kemudian digoreng gitu ya. Ustadz gimana Ustadz kalau darah yang ada di ayam itu Ustadz gitu. Kan biasanya tuh di dada atas ya, di paha atas ya. Di paha atas itu biasanya masih ada yang kayak ya kayak hati gitu kan. Nah, nggak apa-apa itu. Itu nggak apa-apa kalau yang misalkan darah dalam ikan gitu nggak apa-apa. Yang dimaksud itu darah yang mengalir gitu. Ya. Ditampung gitu ya. Karena kesembelihan. Ala kulli hal tadi sudah ya. Saya makan ayam berarti akulu dajjal. Kamu perempuan sedang makan steak misalkan atau daging. Takul. Apa kalau perempuan apa ini? Ini. Takuli. Nah, anti pakai aja lah biar gak bingung ya. Kamu perempuan sedang memakan daging. Anti tak daging apa tadi? Lahm. Mau ditambahin di mana? Di restoran. Fi mat'am. Kami sedang makan steak. Nahnu nakulu lahm. Itu aja Bu ya, disukunin aja biar gampang. Lahm. Dajjaj lahm. Intaskun taslam. Kalau kamu sukunkan, kamu selamat. Intaskun taslam. Kalau disukunin, dia sukun itu artinya diam. Artinya apa? Kalau kamu sedang ada kemalut, diam itu lebih selamat. Sedang ada fitnah, ini benar, ini berita dari sini kayak gini, berita dari sini seperti ini. Sudah diam aja, selamat kamu. Ya, orang yang diam itu pasti lebih selamat. Ya, intaskun taslam. Kalau kamu diam, kamu akan selamat. Ya, itu pernah kejadian juga Bu. Dulu di zaman khalifah terakhir, Khalifah Ali bin Abi Thalib. Itu kan luar biasa fitnahnya. Ya. Antara muslim satu dan muslim itu saling membunuh. Sama-sama muslim. Sama-sama sahabat Nabi. Sama-sama sebagian ada yang dijamin surga. Tapi karena perbedaan pendapat kan, akhirnya kemudian salah satu memerangi yang lainnya. Karena ada kelompok-kelompok ekstrim ya, kalau disebut dengan khawarij. Ya, mengatakan ini sudah keluar, mereka menganggap saudaranya itu sudah melakukan dosa besar, kemudian sehingga keluar dari Islam sehingga harus diperangi. Nah, semuanya berperang atas nama ya itulah wallahu alam, tapi ya hanya Allah yang tahu mana yang kemudian yang paling benar. Ala kulihan. Bahkan ada yang sampai itu Ali dibunuh, ya. Ali itu kan dibunuh, Utsman bin Affan dibunuh juga, dan seterusnya. Nah itu para yang selamat siapa? Yang selamat ya nggak ikut-ikutan, udah di rumah aja. Dia
mengasingkan di rumah. Nggak ikut ini, nggak ikut itu. Intaskun taslam. Nah, begitu juga berlaku dalam bahasa Arab. Kalau kamu sukun, ya, disukunkan belakangnya kamu. Harokah itu artinya apa, Bu? Harokat. Harokat itu artinya bergerak. Sukun itu artinya stop. Sangat. Kalau harokah itu bergerak. Kasrotul harokah, banyak gaya. Kasrotul harokah, kebanyakan pola. Kebanyakan pola, kebanyakan gaya. Kasrotul harokah itu kebanyakan gaya. Sautul harokah itu suara pergerakan. Kenapa harokat itu disebut bergerak? Karena ibu masih harus melanjutkan. Baca Al-Quran itu kan harokat. Kalau sukun kan berhenti, ya kan? Rabbil alamin. Nah, itu berhenti sukun. Tapi kalau ibu harokatkan Rabbil alamina, nggak boleh berhenti. Lanjut. Rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Jadi harus lanjut, nggak boleh disukunkan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, gitu ya. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Ar-Rahmani Ar-Rahimi maliki yaumiddin. Kalau diharokatkan. Tapi kalau Ar-Rahmanir Rahim boleh suku berhenti. Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahimi maliki yaumiddin. Jadi jangan, namanya sukun itu nafasnya harus berhenti ya. Kemudian narik nafas lagi. Jadi gak boleh Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Gak ngambil nafasnya, gak boleh. Sakat namanya. Sakat. Sakat itu berhenti tapi nggak ngambil nafas. Saktah. Berhenti tidak ngambil nafas. Kalau sukun berhenti ngambil nafas, walaupun sedikit. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, jadi jangan Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Nah, itu nggak ngambil nafas, salah. Berarti dia kalau nggak ngambil nafas, dia harus dibaca semuanya. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim. Bismillah, baru ngambil nafas lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terus dia nggak ngambil nafas, tapi dia berhenti. Nah, itu nggak boleh kayak gitu. Ya. Kayaknya mungkin banyaknya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kan tadi nggak ngambil nafas. Ya, kalau mau kayak gitu ya harus disambung ya. Nggak boleh ada jedahnya. Begitu. Ala kulli hal. Tayyib. Ini ada soal sebenarnya, ada latihan ya. Ini udah lewat, pelajaran yang sudah lewat. Nahifun apa artinya? Lupa. Kurus. Kathirun. Kathir. Kathirun. Jazakumullahu khairan. Kathira. Banyak. Qalilun. Sedikit. Lawannya kathir adalah qalil. Yastayqidh, bangun. Yanamu, saya bangun. Ini tinggal ya-nya diganti alif. Saya bangun. Ana, ini tuh ada tuh nih. Astayqidh. Kamu perempuan, anti kamu perempuan bangun. Anti tasqidhina. Saya tidur. Ana kamu perempuan tidur. Anti pakai ta, berarti kan tanah. Ini anti tanami. Kami tidur. Nahnu nandur.
Hah? Nahnu nanam. Nanam apa? Jago. Bahasa Indonesia kan ini banyak turunannya. Ada yang ngambil dari rumpunnya dari bahasa Inggris, ada yang dari bahasa Arab. Al-ula. Ini namanya urutan. Kalau bilangan 1, 2, 3, 4, 5 itu wahid. Wahidun 1, ithnani 2, salasatun 3, arbaatun 4, khamsatun 5. Ini namanya bilangan. Kalau urutan namanya ini. Perhatikan ke depan. Ula itu ke 1. Ke bisa juga awal. Bisa ula, bisa awal. Ibu buka Al-Quran kalau mau dilihat tuh, kalau mau dilihat Al-Quran tuh juz wahid. Juz 1 itu juz wahid apa juz awal? Juz awal. Ya. Ula itu untuk perempuan. Ula. Kalau untuk perempuan itu ula. Juz'un apa juz utun? Juz'un itu berarti laki-laki atau perempuan? Juz'un, laki-laki apa perempuan? Kalau perempuan kan salah satu tandanya ada tun, ya kan? Berarti kalau juz'un pakainya awal. Juz awal. Boleh dilihat paling atas sebelah kanan tuh biasanya ada tulisannya bahasa Arab. Juz di Quran yang Utsmani. Kalau yang Indonesia, kalau yang bahasa Indonesia ya itu juz, pakai juz'un. Nah tulisannya kan gini, juz'un, ya, juz'un, ya. Juz itu artinya bagian. Juz, bagian. Bagian artinya. Ini laki-laki apa perempuan, Bu? Muzakkar apa muannas? Kenapa muzakkar? Karena dia nggak ada tak marbutoknya, ya. Tak marbutoknya nggak ada. Makanya disebut dengan muzakkar. Makanya dia pakainya awal. Awal. Sekarang, tadi suami bahasa Arabnya apa? Hah? Zaujun. Nah, zaujun itu, jadi kalau Pak sekarang ini laki-laki ya, saya kasih contoh yang perempuan aja dulu. Istri bahasa Arabnya? Istri pertama. Nih ya. Zaujatun. Ini contoh aja. Zaujatun kan? Laki-laki apa perempuan? Perempuan. Pakainya ini berarti zaujatul ula. Istri pertama. Suami bahasa Arab ya? Zaujun. Kalau zaujun berarti pakai ya awal. Zaujul awal. Salat itu perempuan apa laki-laki? Salatun. Perempuan. Berarti pakainya awal atau ula? Berarti kalau salat pertama, salat yang ke 1 namanya rokaatun. Rokaatun itu rakaat pertama. Rokaatul awal atau rokaatul ula? Nah, gitu ya. Nah, ini perempuan semua karena pakai saniyatun, salisatun, robiatun. Kalau laki-laki berarti tonnya dibuang semua. 2 yang laki-laki namanya sani. Jadi Ibu kalau punya anak, cucu yang kedua namanya sani. Kalau ada namanya sani berarti kemungkinan dia 2. Kalau kata orang, kalau Jawa biasanya dwi. Anak kedua dwi, anak ketiga tri. Nah.
Sani itu artinya kalau saniyah berarti perempuan. Kalau salis itu ketiga. Ketiga yang laki-laki pakai ya salis. Kalau ini misalkan istri kedua berarti zaujatun saniyah. Istri ketiga zaujatun salisa. Suami kedua berarti zaujun. Misalkan suami yang pertama sudah meninggal, berarti suami kedua disebut dengan zauju tsani. Suami ketiga, suami yang kedua cerai Ustaz, ganti lagi nikah lagi suami ketiga berarti zaujun salit. Ini suami saya yang ketiga. Coba suami saya bahasa Arabnya apa? Zaujun kan suami. Suami saya tambahin ya zauji. Zauji. Ini suami saya yang ketiga. Hada tonnya jangan ya karena dia laki-laki ya. Zaujun Kalau yang keempat berarti istri nomor 4 ar-rabi'ah. Itu misalnya kayak gitu ya. Rakaat keempat, rakaatun keempat. Ya. Gitu ya. Jadi awal ini kalau yang buat laki-laki ya, awal, sani, salis, robi, khamis. Khamisah. Kalau pengetahuannya wahid, isnan, salasah, arba'ah, khamsah. Itu bilangan. Tapi kalau ini awal bisa awal, sani, salis. Ya, tadi bedanya ya. Kalau yang beda kelihatan beda banget itu nanti di situ. Kalau di Al-Qur'an juga sama nanti Ibu lihat. Tuh juz awal. Juz awal. Juz 2 berarti juz iya. Enggak pakai ta. Juz tanya dibuang. Juz juz 3. Juz as-salis. Alif lamnya jangan lupa ya. Juz 4 berarti juz al-juz ar-rabi. Juz 5. Iya. Jadi kalau sama orang Arab nanti ibu bilang juz wahid. Oh, berarti minta juz 1. Yang dimaksud apa? Saya beli juz 1 jangan-jangan. Oh, enggak ada juz. Minta juz minum juz apa? Juz 1. Kalau juz awal, oh juz awal. Juz itu bisa artinya bagian, bisa artinya episode. Ya, misalkan nih ibu nonton pakai bahasa Arab nih, nonton drama, episode gitu kan pakai bahasa Arab. Juz awal berarti episode pertama, episode pertama, episode kedua juz tani, gitu ya. Ini masih sama dengan salis, robi. Iya, satu bagian yang utuh. Al-Quran itu satu juz itu 20. Ya, bisa juga episode, bagian. Pokoknya bagian cerita. Satu bagian. Kalau Al-Quran itu kan penempatannya emang tauqifi. Tauqifi itu artinya emang Nabi bilang, ini nanti ditempatkan di sini, surat ini di sini, urutannya segini-sini. Itu memang sudah ketetapan dari sananya, dari Nabi Muhammad, dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya enggak boleh ngarang. Kalau enggak tauqifi nanti orang sekarang suka-suka. Ini surat Al-Baqarah, surat An-Nisa susah, ini saya pindah belakang aja lah urutannya. Nah, karena gampang juz 1 saya ganti aja. Juz 1 itu dari Anas, dari juz 30. Kenapa ditaruh di ujung ya memang seperti itu. Padahal mungkin dia diturunkan lebih dulu. Ya.
Tapi kata Nabi ini ditaruh di surat sebelah sini. Ini di sini. Al-Fatihah di awal, Al-Baqarah kedua, itu dari Nabi langsung. Ya. Urutan-urutan itu. Ainal ghada Nah, ini kemarin ini bagian-bagian ini ya, bagian-bagian makan itu, jam-jam makan itu jam berapa saja ya. Dibagi itu ada fatur, ada asya, ada gida, ada goda, ada fatur dan ada asya. Fatur, kalau fatur kemarin apa? Sarapan. Sarapan Idul Fitri. Sarapan. Fatur itu ini Idul Fitri, kembali berbuka. Artinya habis puasa makan pertama kali namanya fatur. Fatur itu makan pagi atau sarapan. Ghoda itu makan siang. Kalau asya makan malam. Asya ya. Saya sarapan, berarti saya makan sarapan. Saya makan daging bubur. Ibu makan apa? Makan kalau sarapan? Roti. Roti bahasa Arabnya apa? Khub. Oh, nasi. Kayaknya nasi semua ya. Lontong sayur nasi, Ustaz. Bubur sayur. Bubur juga nasi. Nasi bahasa Arabnya ruz. Ar-ruz. Saya makan nasi di sarapan. Fil fatur. Akulu, saya makan. Ana akulu ar-ruz fil fatur. Ya itu ya. Saya makan ikan. Ikan ini apa nih? Saya makan ikan waktu makan siang. Saya makan ikan pada saat ana akulu as-samaka fil ada. Ya kan ini karena ibu sehat-sehat, jadi kalau makan malamnya makannya buah saja. Nah, buah bahasa Arabnya apa? Fakihatun. Saya makan buah pada saat makan malam. Saya makan buah pada fil asya. Jadi kalau ada pertanyaan mata, madza, kalau ada pertanyaan nih, madza artinya apa? Apa? Madza ta'kulina? Apa artinya? Madza ta'kulina? Apa yang kamu anti kan, ta'kulina anti. Madza ta'kulina? Apa yang kamu makan? Fil fatur, pada sarapan. Jawabannya tadi ana akulu apa? Arruz fil fatur. Coba ya. Tadi berarti kalau sarapan makannya apa? Nasi, arruz. Ya. Kalau tadi makan siang apa? Ikan, as-sama. Makan malam apa tadi? Buah-buahan. Diet Ustadz biar gak gemuk. Oke. Ya. Madza ta'kulina fil fatur? Arruz fil fatur. Jawabannya pakai nahnu aja lah ya, biar bareng. Kita, nahnu kami. Nahnu na'kulu. Nah, madza ta'kulina fil ghoda? Nahnu na'kulu fil ghoda. Wa madza ta'kulina fil asya? Na'kulu
fakiha fil asya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Coba pasangannya gitu, pasangan berdua. Nanyanya tadi aja. Mada takulina fil fatur, terus jawabannya apa? Ana akulu gitu. Wa mada takulina fil ghoda. Kalau bingung di sini aja ada. Nih. Kosakatanya, tapi yang lainnya Ibu bikin sendiri. Ya. Kalau Ibu nggak tahu artinya makan siang itu apa, di sini ada ghoda, itu makan siang. Ibu nggak tahu artinya makan sarapan apa, ada sarapan. Yang penting tadi itu aja, tak kulina, anti tak kulin, ana akulu. Nah, coba ya, silakan berpasangan. Silakan, siapa yang mau nanya, siapa yang mau jawab. Ini nggak ada, Ibu sama saya aja. Saya kasih contoh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Kaifa haluki? Bi khair, alhamdulillah. Nggak pakai itu nggak apa-apa. Alhamdulillah. Nggak maksudnya nggak usah pakai assalamualaikum sama bi kaifa haluki nggak apa-apa. Tapi kalau mau ditambahin bagus. Mau langsung nanya, madza ta'kulina fil fatur? Ana akul arus fil fatur. Wa madza ta'kulina fil ghoda? Ana akul as-sama fil ghoda. Amin. Wa madza ta'kulina fil asya? Ana akul al-fakihah fil asya. Masya Allah, jamil, mumtaz, barakallahu fi. Ya gitu ya caranya ya. Ya, itu aja tadi. Kalau Ibu bingung langsung aja. Madza ta'kulina fil fatur, madza ta'kulina fil ghoda, wa madza ta'kulina fil asya. Akulu ar-ruza fil fatur, akulu as-samak fil ghoda, akulu al-fakihah fil asya. As-samak fil ghoda, al-fakihah fil asya. Aruz di sini nggak ada. Nah, mulai ya. 1, 2, 3. Silahkan. Si satu tuh ini udah mau duhur. Goda itu makan siang, asya makan malam, fatur makan pagi. Madza ta'kulina? Madza ta'kulina fi? Madza ta'kulina fi? Ana akulu. Kalau mau diganti-ganti juga terserah ya. Misalkan sarapannya buah ya, berarti pakai sarapan buah, makan siang buah, makan malam buah. Ya, terserah. Buat terus, kurs nanti. Berarti asyrobu. Asyrobu saya. Ya nggak apa-apa. Adalah akul. Ini kayaknya ada yang bisa gitu. Coba dulu, coba satu aja coba.
Silakan. Di sini aja. Alhamdulillah. Masa ta'kulina fil ghada? Ana akulu apa ya? Kan Ana akulu as-samak fil ghada. Wa madza ta'kulina fil 'asha? ana akulu al-fakihah fil asai. Masya Allah, alhamdulillah. Bagi-bagi. Oh, mau nyoba? Monggo. Silakan. Urut. Madza ta'kulu fi ghadah? Ghadah apa ghadah? Ada ta'kulina. Oh, madza ta'kulina? Madza ta'kulina fi ghadah? Ana akul as-samak fil goda. Artinya apa, Bu? Saya makan siang. Makan apa itu? Makan siang dengan ikan. Sarapan tadi. Goda tadi. Oh, ghadah makan siang ya. Udah makan siang, iya. Ya, makan siang. Gantian Ibu yang nanya. Oh, saya ibu ya. Mada takulina fil fatur. Fatur sarapan ya. Anakulu. Anak Kalau saya cuma ngopi gimana siapanya, Pak? Oh. Anak takulu ya. anak asrobu akohwa fil Anak fatur. takulu asrobu fil fatur. Anak asrobu Anu asro alkohar fil langsung asrobu. fatur. Asrobu. Bukan ini. Bukan anak asrobu alkohar fil fatur. Anak asrobu Alkohar akohwa fi fatur. Misalkan sarapan saya nggak makan Ustaz. Kalau nggak makan berarti ana lah. Tidak kan lah. Saya tidak makan berarti ana lah akul. Saya tidak makan ana la akul fil fatur. La akul. La akul atau la akul. Pokoknya tinggal ditambahin la sebelum kata kerjanya. Kalau tadi saya makan ana akul. Saya tidak makan ana la akul. Ya terserah. Mau dijawab madza ta'kulina fil fatur ana la akul fil fatur. Saya tidak sarapan. Ya. La tinggal ditambah la doang. Saya kalau saya akul. Kalau misalkan ibu takut gendut malam nggak makan ya bilang aja ana la akul fil asya. Ana la akul fil asya. Coba. Ibu nanya, halaman 119, 18. Nah itu dia. bukan. Benar Pak Ustaz. Kok lewatnya jawabnya 118? Ini. Dipilih mau yang mana? Ini takul apa akul sih? Takul ya? Takul ya? Takulina, kan nanya ke saya. Iya. Maza takulina fil goda. Ana akul Samak. asamak fil goda. Maza takulina fil asya. Akulu Malam-malam. akulu al-fakihah asya. Fil asya. Bagus boleh. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini yang belum nih. Ya kalau ini kalau mau jawab nggak makan ya nggak apa-apa. Ana la akul ya. Ya kan tadi kan Akut. tadi kan terakhirnya kan boleh nggak makan. Iya. Boleh. Bulan. Bulan ya. Bulan.
Udah ketawanya udah. Nah. Mada. Oh. Lama ya. Oh iya. Walaupun lebih tua gitu. Iya, memang di sana nggak ada pakai umum. Bener, kayak di itu juga. Nggak usah. Nggak ada manggil ibu. Nggak ada manggil ibu kok di sana. Kecuali dia pakai ibu itu pakai nama misalkan ibunya siapa gitu. Ya, anaknya ibu misalnya namanya Ahmad. Ya Ummu Ahmad. Oh iya. Oh ya Ummu Ahmad ya Fatimah. Oh iya ya Fatimah. Ya bulan. Ya Bulan ya Fatimah. Udah yuk. Di sana. Mada takulina fil fatur. Ana akul al-faqihah fil fatur. Wa maza takulina fil goda. Ana akul aruz wasamak fil goda. Masya Allah. Jadi wassalata. Masya Allah. Komplit dari makannya tadi. Makannya nggak cuman ikan ya, tapi disebutin makan nasi, pakai ikan, pakai sambal. Lengkap. Tadi ya, kalau di Arab memang tidak ada kayak ekspresinya bapak siapa gitu, nggak ada. Ya, adanya kunyah. Kunyah itu nama ini julukan. Pakainya julukan, kunyah. Abu Bakar. Ya Umar. Gitu aja. Walaupun rakyat jelata nggak ada. Ya Aba Umar, berarti bapaknya Umar. Kalau di sini kan Bu Wulan, berarti Ibu Wulan kan. Kalau di sana Ummu Wulan berarti ibunya Wulan. Mereka nggak ada. Jadi di dalam tradisi mereka itu langsung disebutkan. Ya atau gelar, misalkan ya Amirul Mukminin, wahai presiden, wahai gubernur. Gitu. Mereka kalau mau menghormati gitu, ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin negeri ini misalkan. Ya siapa? Ya zaujatar Rasul, wahai istrinya Nabi misalkan gitu. Kalau ini sebutin nama langsung, ya Fatimah, ya Aisyah. Ya, begitu ya. Jadi enggak ada gitu ya. Jadi langsung memang terkesan kayak di kita kayak gak sopan begitu ya. Yang lebih tua ke yang lebih muda ke yang lebih tua kayak gak sopan. Tapi memang seperti itu mereka. Ya memang tradisi budaya kan beda-beda ya. Ya nggak bisa disamakan. Kadang apa yang sopan di kita di mereka justru tidak sopan. Kadang ada seperti itu kan. Di kayak bersin di mereka itu kan ditahan. Ya, bersin itu di mereka ditahan. Kalau buang ingus sampai bersuara di kita kan kurang sopan. Iya kan? Kalau di mereka biasa saja, sopan-sopan aja. Justru ketika bersinnya wah itu sampai seruangan denger itu ya nggak sopan. Nah, kalau di kita ya gitu adanya. Ya memang perbedaan kebudayaan, tidak mengapa ya. Ala kulli hal, alhamdulillah tadi kita sudah belajar, sudah tahu ya bagaimana menanyakan apa yang dimakan gitu ya. Apa yang dimakan kita juga sudah belajar tadi sedikit membahas tentang salah satu ayat yang sering muncul di Al-Qur'an yaitu soleh. Semoga soleh tadi ada 4 artinya. Yang pertama thayyib, yang kedua khair, yang ketiga ma'ruf, yang keempat ihsan. 4-4-nya artinya baik semuanya baik, hanya tingkatannya saja yang membedakan. Semoga kita semuanya termasuk daripada orang-orang yang ihsan, orang-orang yang salih dan salihah. Amin ya robbal alamin. Demikian, semoga yang sedikit bermanfaat, semoga apa yang kita kerjakan pada kesempatan pagi menuju siang hari ini kalau akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, sehingga memudahkan kita masuk surga-Nya Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nas'alullah lakunna taufiq wal afiyah wassadat wa najah. Allahumma ja'al jam'ana hada jam'an mubaraka mafhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma birahmatika ya arhamar rahimin.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bahasa Arab. Masih ingat ya? Semudah apa? Alhamdulillah.